Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Brasel dari kelas 12 IP1 nomor absen 15. Asal sekolah SMA Negeri 3 Depok. Di sini saya akan mempresentasikan tentang manfaat pembelajaran sejarah bagi kehidupan berbangsa dan negara dengan guru pengajar Ibu Dr. Anda Maisa. Sejarah berasal dari bahasa Arab, yakni dari kata syajarah yang memiliki arti pohon kayu. Pengertian pohon kayu di sini adalah sebenarnya suatu kejadian, perkembangan, atau pertumbuhan tentang suatu hal atau peristiwa dalam suatu kesinambungan kontinuitas. Adapun berikut ini pengertian sejarah menurut para ahli, yaitu pertama, Sartono Kartodirjo. Sejarah menurut Sartono Kartodirjo adalah gambaran tentang masa lalu manusia dan sekitarnya sebagai makhluk sosial yang disusun secara ilmiah dengan tepat. Meliputi urutan fakta masa tersebut dengan tafsiran dan penjelasan yang memberikan pengertian pemahaman tentang apa yang telah berlalu. Dua, Makhluk. Sejarah didefinisikan sebagai catatan tentang masyarakat umum manusia atau peradaban manusia yang terjadi pada watak suatu masyarakat itu. Ketiga, R. Muhammad Ali. Muhammad Ali dalam buku yang menerima sejarah Indonesia mengagas pengertian sejarah sebagai berikut. Jumlah perubahan-perubahan kejadian atau peristiwa dalam kenyataan sekitar kita, cerita tentang perubahan-perubahan kejadian atau peristiwa dalam kenyataan sekitar kita, dengan tugas menyelidiki perubahan-perubahan kejadian dan atau peristiwa dalam kenyataan sekitar kita. Manfaat pembelajaran sejarah. Yang pertama, membantu kita memahami orang dan masyarakat. Manfaat sejarah yang pertama adalah dapat membantu kita memahami orang dan masyarakat sebab sejarah menawarkan segudang informasi tentang bagaimana orang dan masyarakat berperilaku, bagaimana kita bisa memahami kejelasan, pengaruh inovasi teknologi atau peran dimainkan kepercayaan dalam membentuk kehidupan keluarga. Jika kita tidak menggunakan apa yang kita ketahui tentang pengalaman masa lalu, bagaimana kita bisa menilai perang jika bangsa dalam badan damai dalam ketidaktahuan, kecuali kita menggunakan bahan sejarah. Dalam kata lain, sejarah menawarkan satu-satunya basis bukti yang luas untuk kontemplasi dan analisis tentang bagaimana masyarakat berfungsi, dan orang-orang perlu memiliki pemahaman tentang bagaimana masyarakat berfungsi hanya untuk melakukan kehidupan mereka sendiri. Dua, sejarah berkontribusi pada pemahaman moral. Maka sejarah berikutnya adalah berkontribusi pada pemahaman moral. Dalam hal ini, sejarah menyediakan medan untuk berkontemplasi moral, mulai dari mempelajari kisah individu dan situasi di masa lalu, yang memungkinkan untuk seorang belajar dari kisah-kisah tersebut. Studi tidak hanya membahas tentang pahlawan yang diakui, tapi juga orang-orang biasa yang memberikan pelajaran keberanian dan keteguhan. Ketiga, sejarah memberikan identitas. Belajar sejarah keluarga sendiri adalah penggunaan yang paling sederhana dan paling jelas dari sejarah. Karena ini memberikan fakta tentang silsilah dan sebagai dasar untuk memahami bagaimana keluarga telah berinteraksi dengan perubahan sejarah yang lebih besar. Keempat, sejarah membuat kita belajar lebih berhati-hati. Sejarah dapat berperan dalam proses pembelajaran pada salah satu jurusan atau keterampilan tertentu seperti navigasi, jurnalistik, atau militer, dan lain sebagainya. Belajar sejarah membuat kita jadi lebih hati-hati mengenai banyak hal. Salah satunya agar menghindari kesalahan mungkin saja sebelumnya sudah pernah terjadi, termasuk dalam hal pekerjaan. Kelima, sejarah dapat memberikan semangat. Berkaitan dengan fungsi rekreasi, belajar sejarah dapat memberikan rasa kesenangan maupun keindahan. Seorang pembelajar sejarah dapat terkenal oleh kisah sejarah yang mengagumkan atau menarik perhatian pembaca, baik itu berupa roman maupun cerita-cerita petualangan. Menurut saya sendiri, manfaat belajar sejarah bagi kehidupan berbangsa dan bernegara adalah kita bisa tahu asal-usul kita dari mana dan tidak mengulangi lagi kesalahan yang dilakukan terkait pada sejarah. Sebagai contoh, kita bisa tahu asal-usul kita menurut sejarah adalah nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan, Cina. Dan mengapa Indonesia menjadi negara dengan batas muslim? Karena pada saat itu banyak pedagang dari Arab, Gujarat, dan Persia bergabung di Cina dan sebaliknya. Dan banyak pedagang tersebut yang menetap dan menikah dengan warga lokal sehingga menyebar ke seluruh Indonesia. Karena pada saat itu, Indonesia merupakan jalur sutra penghubung dari Eropa menuju Cina. Yang berikutnya adalah belajar dari kesalahan masa lalu. Pada saat itu, pelajaran yang ada di Indonesia diadopsi oleh VOC. Pelajarannya untuk saat ini adalah kita jangan mudah terpedaya oleh bangsa asing. Tapi hal itu memiliki nilai positif. Pada saat ini Indonesia menjadi negara republik bukan feodal. Selanjutnya,
adalah untuk menghargai para perjuangan pahlawan dan menumbuhkan rasa nasionalis pada generasi saat ini. Sebagai implementasinya adalah satu upacara bendera yang dilakukan pada hari Senin. Pada satu upacara, kita bisa merenungkan bagaimana perjuangan para pahlawan dalam usahanya untuk membuatkan bendera merah putih dan mempertahankan kedaulatan NKRI. Sebab Soekarno pernah berpidato dalam RI pada tanggal 17 Agustus 1966 yaitu Kesmer yang sekali-sekali merupakan sejarah. Sebab dengan sejarah kita bisa tahu siapa yang di atas sebenarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.